Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Pada perkuliahan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai Information Engineering. Ini adalah bagian dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Ketika Anda memandang sebuah sistem informasi, itu tidak hanya sekedar perangkat lunak yang ada di situ. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah goal, dan itu nantinya akan mendukung proses bisnis dari sebuah organisasi. Selain perangkat lunak, ada perangkat keras di situ, ada jaringan di situ, ada orang yang Anda harus handle. Jadi skupnya akan lebih luas. Bahkan ketika nanti Anda menerapkan sebuah sistem informasi, karena cakupannya ini sangat luas, Anda tidak harus mendevelop sebuah perangkat lunak itu secara mandiri. Jadi nanti ada kemungkinan itu dilakukan oleh pihak ketiga atau dikenal dengan nama outsourcing. Jadi di materi ini saya akan coba membahas mengenai information engineering, bahwa sebelum melakukan pengembangan sistem informasi yang tadi memang pada ujungnya akan mengarah ke perangkat lunak, itu tidak serta-merta bisa dilakukan secara pasti ya, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi. Ada satu pekerjaan awal yang harus Anda lakukan, yaitu information engineering. Jadi kalau kita melihat topik hari ini adalah kita akan mereview kembali nanti mengenai information system in organization kan ya. Jadi kita akan melihat dasar sistem informasi yang sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya. Kemudian saya akan mereview kembali mengenai sistem development life cycle, sehingga nanti di poin yang ketiga saya akan langsung masuk ke information engineering. Sedangkan posisi information engineering ini di dalam software engineering itu ada di mana? Nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Kita langsung masuk pertama mengenai information system di dalam organisasi. Jadi kalau kita review kembali, sebuah sistem informasi itu adalah elemen-elemen yang saling berelasi ya, saling terhubung, di mana di situ tugasnya adalah melakukan kelima hal ini. Yang pertama collecting ya, mendapatkan data, kemudian memanipulasi data tersebut atau memprosesnya, kemudian menyimpan. Jadi setelah dilakukan proses akan dilakukan penyimpanan ya, disimpan di sebuah wadah atau dikenal dengan nama database. Kemudian yang paling penting, hasil mengolah tersebut dan disimpan tersebut biasanya akan dilakukan diseminasi. Itu dilakukan penyebaran informasi tersebut kepada stakeholder yang membutuhkan. Jadi pada intinya seperti itu. Nah, yang paling penting juga ketika kita melihat sebuah sistem informasi ini, dia juga harus ada mekanisme feedback ya. Jadi harus memberikan sebuah reaksi untuk membenarkan ketika ada di satu fase di input, entah itu diproses maupun di output itu kurang sesuai, itu harus ada mekanisme feedbacknya. Anda mengenal bahwa data masuknya sampah, keluarnya juga akan menjadi sampah juga. Jadi datanya ini dipastikan adalah data yang memang benar-benar diharapkan. Jadi ketika di situ Anda membutuhkan data seperti NIM, nama, mahasiswa, begitu kan ya, Anda pastikan itu formatnya. Ketika nanti itu Anda memasukkan, pengguna memasukkan data yang keliru, misalnya NIM saja, memasukkan dalam format angka namun dimasukkan huruf, dan sistem informasi Anda tidak menangkap hal tersebut atau tidak ada korektif, ya berarti tentu saja hal tersebut akan mengganggu kinerja dari sistem informasi tersebut. Jadi information system seperti itu. Nah, ini adalah information system role-nya di dalam business function. Jadi kalau kita berangkat di sini, saya coba munculkan pointernya. Ini adalah berawal dari yang namanya service di dalam organization. Jadi organisasi ini kan pasti mempunyai pelayanan-pelayanan yang ditawarkan kepada pihak tertentu, entah barang ataupun jasa. Saya boleh analogikan misalnya ini adalah universitas. Ini ada universitas, ini kan sebuah organisasi kan ya. Dia akan memiliki pelayanan-pelayanan yang secara garis besar ada 3 pelayanan. Ada penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Dan di setiap service-service tersebut itu mereka memiliki yang namanya business function. Apa ini business function? Business function ini adalah unit-unit yang tugasnya adalah
mensupport yang namanya service tersebut. Misalnya saya ambil contoh service yang terkait dengan pengajaran kan ya. Siapa yang bisnis function apa yang mensupport di situ? Tentu saja ada yang namanya unit akademik ya. Ada unit kemahasiswaan. Ada unit-unit lain yang memang tugasnya adalah mensupport di situ. Nah, kemudian dari setiap unit tersebut contohlah unit akademik ya. Di dalam unit akademik akan terdapat lagi proses dan aktivitas yang dilakukan oleh unit akademik. Nah, disinilah fungsi dari sistem informasi yang ada di situ. Dan ketika kita berbicara sistem informasi kan tidak harus berupa perangkat lunak di situ ya. Asal ada komponen-komponen yang tadi saya sebutkan, input, proses, output, storage, dan feedback, itu kita bisa menyebutnya sebagai sistem informasi. Misalnya nih ya, misalnya ketika di bagian akademik ada yang namanya sistem untuk mendaftarkan mata kuliah atau Anda kenal dengan nama KRS ya, Kartu Rencana Studi. Itu dikatakan sistem. Kenapa? Anda akan melihat yang namanya input di situ ya, data Anda mahasiswa, kemudian ada jumlah SKS Anda di situ sebagai input ya, sebagai masukan, kemudian diproses di sini nanti akan keluar berupa output berupa kartu rencana studi Anda ya. Di situ ada nama Anda, kemudian ada kelas yang Anda pilih, kemudian nanti akan diparaf oleh dosen pembimbing akademik. Dan di sini pun nanti ada mekanisme feedback ya. Unit akademik akan mengecek ketika Anda salah mengisi form yang diberikan, dan tentu saja juga disimpan data storage. Nah, sekarang opsinya memang dua. Apakah itu bisa diselesaikan oleh komputer software ya, atau masih dilakukan secara manual? Atau ada bagian-bagian lain yang itu bisa diotomatisasi. Jadi ketika Anda berbicara mengenai sistem informasi, nggak bisa langsung Anda putuskan bahwa di situ harus pakai software. Anda harus berangkatnya dari ini nih, servisnya apa dulu sih, kemudian dari servis apa itu kita turunkan lagi ke business function. Business function dia akan memiliki beberapa proses. Nah, dari proses dan aktivitas ini, itulah yang harus Anda pecahkan di situ. Ada permasalahan apa tidak di situ? Waktu pemrosesan yang lama, sering kehilangan data. Nah, ini yang harus kita pecahkan dulu di sini. Melalui apa? Melalui information engineering. Jadi solusinya tuh nggak bisa langsung Anda tembak. Ya sudah, dibuatkan saja sistem informasinya, perangkat lunaknya ya, tanpa harus melewati penggalian permasalahan ini. Ini nggak bisa sesederhana itu. Bahkan Anda nanti saya akan jelaskan mengapa kok harus dilakukan re-engineering proses dulu. Jadi proses yang sudah berjalan itu harus Anda simulasikan ya. Kemudian Anda analisis kira-kira mana proses-proses yang harus Anda tambahkan misalnya, atau ada proses-proses yang harus Anda hapuskan karena memang ada alasan kurang efisien, terlalu lama dan sebagainya. Itulah yang namanya information engineering. Kita akan coba lihat lebih detail lagi. Nah, kenapa computer based information system di sini dikatakan itu adalah sebagai tools yang tidak dapat dihindarkan memang untuk mencapai yang namanya goals dari sebuah organisasi. Jadi penggunaan software based information system itu tentu saja untuk meningkatkan banyak hal ya. Salah satunya adalah tentunya ingin pendapatannya meningkat, kemudian kepuasan dari customernya, kalau tadi universitas kepuasan dari mahasiswanya, kemudian kepuasan dari pelakunya, dosennya, itu akan meningkat juga. Dan yang paling penting kan ingin yang namanya reduce cost, menekan biaya. Sehingga ketika membangun sebuah sistem informasi, ada tuntutan di situ Anda harus bisa mentransformasikan data itu menjadi sebuah informasi yang sangat berharga bagi para stakeholder di dalam organisasi. Seperti itu ya. Jadi perlu dicermati bersama bahwa nggak bisa ini manualnya banyak masalah, kemudian ya sudah kasih aja software di situ, kasih aja sistem informasi di situ. Nanti dulu ya, ada yang namanya information engineering. Kita akan lihat dulu nanti seperti apa. Nah, contoh di dalam information system di dalam business function. Di situ yang saya tebalkan di sini itu adalah contoh business function. Ya, business functionnya adalah accounting, finance, marketing, human resource ya, sumber daya manusia, dan akademik. Sedangkan yang di sini adalah
contoh sistem informasinya. Tadi saya sudah contohkan ya sistem KRS itu ya. Di accounting itu ada sistem untuk mentransformasikan transaksi harian ke financial statement. Kemudian ada juga marketing nih. Anda juga akan menemukan nanti sistem informasi yang bisa mensupport marketing untuk mengambil keputusan. Kita akan memberikan data, kemudian butuh orang yang bekerja di situ, equipment dan prosedur-prosedur yang lain. Sumber daya manusia juga lebih banyak di sini yang berinteraksi ya sistemnya ya. Ada rekrutmen pegawai, kemudian ada employee evaluation untuk menilai kinerja dari dari seseorang pegawai. Itu juga ada sistem informasinya, ada semacam alat ukurnya bahwa seorang pegawai ini dinyatakan berprestasi apa kurang berprestasi, itu nanti ada sistemnya juga. Nah yang akademik tadi nih ya, bagaimana mengelola kelas, mata kuliah, pembelajaran jarak jauh, grading dan lain sebagainya, itu adalah information system di dalam business function. Nah, di dalam mengembangkan sistem informasi, Anda jangan khawatir nanti ya ketika, wah sistem informasi nih, jadi seorang pakar di bidang sistem informasi kan yang dipertimbangkan banyak nih. Tidak hanya perangkat lunaknya, orangnya pun juga harus Anda lihat nanti ya, bagaimana ada nggak penolakan ketika Anda mau mengembangkan sebuah sistem informasi ya, yang ada softwarenya di situ, penolakannya seperti apa. Kemudian belum lagi masalah investasi nih, kita kan bikin sistem informasi kan nggak gratis ya, bayar ya sampai 1 miliar, 2 miliar. Nah ini kapan kira-kira perusahaan bisa break even point-nya, bisa kembali lagi mendapatkan keuntungan dari dana yang dikeluarkan untuk sebuah sistem informasi. Nah makanya ketika nanti sudah masuk ke sistem development, Anda tidak harus membuat sendiri. Ada dua kemungkinan. Yang pertama outsourcing, jadi memperbolehkan ya, ini Anda melakukan outsourcing ya, jadi perusahaan itu agar fokus saja untuk membuat atau kepada pekerjaan yang menjadi tugas utamanya. Jadi kalau kita bicara fakultas ya, fakultas ilmu komputer ya, itu kan bisa dikatakan sebuah organisasi ya, yang tugasnya adalah di bidang pendidikan. Nah ini gimana nih, karena tugas utamanya di bidang pendidikan, berarti ya biarkan dia fokus di bidang pendidikan, nanti terkait dengan pengembangan sistem informasinya kita subkan ke pihak ketiga. Itu seperti itu. Atau kemungkinan yang kedua, ini yang dilakukan Philcom nih, itu ada yang namanya in-house development ya. Ada sebuah unit khusus di situ yang tugasnya untuk mengembangkan sistem informasi dalam lingkup fakultas. Jadi ini yang tugasnya memastikan bahwa bisnis proses dan requirement-nya itu akan inline dengan organisasi ya. Nah, sistem development itu biasanya di outsource-kan oleh pemilik usaha, entah itu di universitas, di perbankan, atau di tempat yang lain. Biasanya mereka akan meng-outsource-kan itu ya. Karena memang itu bukan tugas yang mudah. Yang tadi saya sudah gambarkan ya, bahwa sistem informasi itu tidak hanya masalah mengembangkan software saja. Di situ ada information engineering. Jadi tidak semudah, oh ini manual, saya mau otomatisasi dengan sistem, ya sudah pasang aja perangkat lunak. Tidak seperti itu. Anda harus melakukan lagi nanti yang namanya re-engineering, proses rekayasa ulang. Jadi prosesnya itu ya, kalau ada rangkaian proses dari untuk KRS-an tadi ya, dari proses A sampai proses F misalnya, itu Anda harus pecahkan dulu nih, ada masalah apa tidak. A, B, C, oke nggak masalah. D, E, F yang masalah. Berarti kemungkinan nanti Anda akan sisipkan lagi proses di tengahnya lagi agar menjadi itu lebih kuat ya, permasalahannya akan menjadi lebih selesai. Atau ada masalah misalnya, oh ini proses KRS kok terbitnya lama sekali ya mata kuliahnya ya. Ini masalahnya ada di mana? Oh prosesnya terlalu panjang. A sampai F ini terlalu panjang. Kita akan potong di tengah misalnya jadi A, B sampai C saja, itu sudah cukup. Nah ini kan proses inilah yang harus kita pecahkan terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke sistem development atau software development bahkan. Seperti itu. Berikutnya kita akan masuk di information engineering. Ini adalah inti dari pertemuan hari ini. Saya akan coba menjelaskan mengenai proses kita melakukan engineering informasi atau rekayasa informasi. Kalau kita melihat sejarahnya di tahun 60-an, bisnis automation pada zaman itu berpikirnya sangat simpel. Jadi perusahaan yang ada atau organisasi pada zaman tersebut itu hanya melihat
atau mensimpelkan proses yang ada di sebuah business function yang tadinya dilakukan secara manual. Dia ya karena memang proses bisnisnya mungkin masih belum serumit sekarang ya. Jadi intinya mereka hanya ini saya ada proses manual nih. Ya udah kita mau gantikan itu dengan komputer, dengan bantuan komputer. Kita otomatiskan semuanya. Nah, biasanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut juga nggak perlu rumit-rumit ya, cukup hanya satu komputer program secara individu itu nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang 2021 ketika business function itu tadi saya sudah sampaikan ada begitu banyak business functionnya, proses di dalam business function itu juga sangat rumit ya, sangat panjang prosesnya. Kalau Anda berpikir langsung tembak langsung ya, karena Anda lulusan Eskom misalnya nanti ya, ada ngelihat suatu permasalahan itu manual, kemudian udah nih manual jelek ya, harus saya ganti saat itu juga dengan otomatisasi dengan sistem informasi. Berarti pola pikir Anda ini bukan di 2021 tapi Anda di tahun 60-an kalau seperti itu. Padahal yang tadinya manual itu pun juga belum tentu buruk ya. Proses manual, sistem informasi secara manual itu belum tentu lambat. Ya, kalau yang tadinya Anda ingin sudah menemukan permasalahan, ada kesalahan mendapatkan informasi, kemudian sering kehilangan data, atau Anda lakukan analisis lebih mendalam, nanti ada kemungkinan urutan-urutan proses di dalam organisasi tersebut akan Anda struktur ulang, Anda akan atur ulang kembali. Baru setelah itu Anda yakin proses tersebut itu sudah optimal, barulah nanti Anda masuk ke pengembangan perangkat lunaknya. Jadi jangan buru-buru menjustifikasi bahwa segala sesuatu yang manual itu salah ya. Segala sesuatu yang manual itu harus digantikan dengan sistem ya. Kemudian kita melihat lagi di sini information engineering sebagai objektif yang lebih global lagi. Memang information teknologi ini adalah cara yang paling terbaik untuk memenuhi keinginan dari atau kebutuhan dari bisnis. Ini bisa menjadi sebagai transisi ya dari sesuatu yang sifatnya general ke yang lebih technical domain ya. Technical ini lebih ke pengembangan softwarenya, yaitu software engineering. Jadi selain tadi kita menjelaskan harus dimulai di engineering informasi, ini bisa jadi keuntungan bagi Anda seorang lulusan sistem informasi. Anda akan punya jembatan yang kuat ya, tidak langsung masuk ke blueprint dari perangkat lunaknya nanti. Anda punya yang namanya transisinya. Anda punya gambaran yang lebih generik lagi sehingga memudahkan nanti komunikasinya dengan klien ya. Dimana nanti kalau yang teknis itu kan berbicaranya lebih teknis ya, di aplikasi, di program, kemudian di perancangan, kelas diagram, sequence diagram. Kita belum masuk ke situ. Lakukan dulu information engineering. Karena sebenarnya kalau tadi pola pikirnya adalah manual langsung digantikan otomatis, apakah itu menyelesaikan masalah? Jawabannya ternyata tidak. Karena sebenarnya sistem itu sangat sulit ya untuk dihubungkan antara satu sistem ke sistem yang lain. Redundant data itu ada di mana-mana kalau Anda pola pikirnya seperti itu. Kemudian belum lagi masalah impact-nya dari perubahan ketika Anda sama sekali tidak planning di awal ya, tidak melakukan information engineering, kemudian di tengah-tengah ternyata nanti ada permasalahan yang mengharuskan itu mengubah fungsionalitas dari sistem yang sudah disepakati di awal tadi. Ya, impact-nya akan jauh lebih sulit lagi kita mengubahnya nanti ya. Programmernya akan bingung, belum lagi masalah itu nanti ketika akan diimplementasikan ternyata orang-orangnya pada resisten semua, pada menolak semua ya. Tidak match antara sistem kamu dengan bisnis proses yang berjalan. Ini suatu yang sangat tidak kita inginkan gitu loh. Berikut ini adalah langkah-langkah di dalam melakukan rekayasa informasi. Dimulai dengan information strategy planning ya, merencanakan strateginya. Informasi ini di level enterprise ya, di pucuk pimpinan akan melakukan ini biasanya. Kemudian nanti akan dilakukan pemodelan terlebih dahulu dari strategi tersebut, dimodelkan, lalu diturunkan lagi menjadi proses modeling. Ini untuk modelingnya saya bisa menyarankan menggunakan BPMN. Jadi kalau nanti kemarin Anda masih bingung dengan fungsinya BPMN, itu dilakukan di fase ini untuk melakukan information engineering. Nanti saya akan cantumkan linknya mengenai cara menggunakan BPMN tersebut ya.
Nah, kemudian baru di situ nanti diturunkan lagi ke information flow modeling. Kita akan lihat sama-sama. Nah, di information strategic planning ada beberapa objektif yang akan dilakukan di sini kegiatannya. Ini semuanya pada level pucuk pimpinan ya, di level organisasi. Anda sebagai seorang analis sistem informasi nanti ketika akan mau mengembangkan sebuah sistem informasi di sebuah organisasi ya, ajak omong orang-orang yang ada di pucuk pimpinan untuk sama-sama berdiskusi mengenai strategi bisnisnya dari organisasi tersebut apa. Misalnya nih dia di bidang apa nih? Di bidang perbankan kan ya, atau di bidang pendidikan, universitas, fakultas lingkupnya. Anda tanyakan ke pucuk pimpinan di sini sebenarnya goalnya itu ingin apa sebenarnya, visi misinya mereka itu apa ya, ingin melakukan apa di situ, sama-sama berdiskusi. Kemudian dari setiap visi misi tersebut Anda bisa mengisolasi di sini ya kriteria suksesnya dari visi misi tersebut itu apa di level di level pimpinan ya. Kemudian di situ perlu Anda analisis lagi apakah nanti impact-nya dari teknologi yang Anda akan terapkan di organisasi tersebut apakah bisa mendukung goal dan objektif dari organisasi tersebut. Nah, ini semuanya akan deskriptif sekali dari hasil Anda wawancara dan pengalaman, nanti akan dilakukan seperti itu. Saya hanya memberi gambaran saja nanti ya. Kemudian di situ biasanya juga akan dilakukan menentukan role-role apa saja yang nanti itu bisa mencapai goal dan objektif yang ada di organisasi tersebut. Jadi unit-unit apa yang paling berpengaruh di situ nanti ya. Kalau di akademik ya ada kemahasiswaan, ada bidang akademik, ada keuangan, ada kerjasama, ada yang lain sebagainya. Nah, kira-kira ini bagian mana yang memang berinteraksi langsung untuk mencapai tujuan goal tersebut. Kan Anda membuat sistem informasi itu bukan hanya satu lingkup saja, hanya di bagian akademik saja atau di bagian marketing saja. Anda inginnya semuanya itu akan saling terhubung semua di dalam sebuah sistem informasi yang Anda terapkan, gitu ya. Tugas berat memang sebagai seorang analis di bidang sistem informasi ya. Kalau di bidang software ya sudah fokusnya kan ya di software tertentu saja. Nah, kalau Anda seorang sistem informasi tugasnya akan lebih tinggi lagi di atasnya. Anda akan membawahi beberapa programmer, beberapa analis yang lebih teknis ya untuk membahas tentang itu. Anda di level ESP-nya ya, di level bisnis analisnya. Nah, di situ juga ada kemungkinan pertanyaan yang bisa menjadi template di sini. Salah satunya yang saya beri bold di sini, bahwa apakah teknologi itu bisa mengganti bisnis yang sudah mereka lakukan. Belum lagi Anda harus mendefinisikan nanti ada gak biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan pengembangan sistem maupun indirect yang tidak langsung, biaya pelatihan gitu kan ya, biaya softwarenya berapa, biaya penyimpanan datanya, biaya servernya, semuanya akan dilakukan di sini. Kalau Anda melakukan pernah belajar yang namanya manajemen risiko dan manajemen kalau Anda pernah melakukan manajemen risiko, manajemen investasi, pernah belajar mengenai mata kuliah tersebut, nah itu akan diterapkan di fase ini. Nah, kemudian ada business function juga di enterprise modeling ya, kita sudah masuk ke fase yang kedua. Kalau tadi ESP, sekarang kita modelkan itu. Enterprise modeling, memang belum ada suatu bahasa yang atau diagram yang pasti untuk menggambarkan ini. Cuman kalau kita bicara modeling di sini yang paling cocok nanti digunakan adalah BPMN. Ya, untuk melakukan pemodelannya dari sisi business function. Anda sudah tahu tadi pengertiannya business function ya. Pasti setiap business function itu akan saling terkait dengan yang lainnya. Marketing itu business functionnya ya akan terkait dengan human resource, kemudian berkaitan juga dengan financing ya, begitu juga yang lainnya itu business function. Nah, kemudian di sini untuk mendefine business functionnya, di sini kita bisa memberikan sebuah tuntunan bahwa itu akan mensupport overall business, dan itu biasanya akan dideskripsikan menjadi kata benda ya. Obtaining produk, menyediakan produk, menyediakan service, academic transcript ya, itu panduan bagi Anda untuk mendefine business functionnya. Marketing, kemudian kemahasiswaan, itu semua kata benda. Nah, kalau bisnis proses itu adalah proses-proses yang di dalamnya ada aktivitas, dan biasanya itu adalah kata kerja. Jadi di setiap bisnis
function tersebut akan ada bisnis proses di dalamnya, dan itu dideskripsikan dengan kata kerja atau verb ya. Melayani mahasiswa, mencetak mata kuliah, mencetak KRS maksud saya ya. Kemudian menentukan kelas, menentukan jam kuliah, itu semuanya adalah bisnis proses. Nah, itu ya, jadi untuk enterprise modeling nanti Anda harus memodelkan itu. Business data level modeling ini kita fokus untuk mendefinisikan data yang dibutuhkan dari setiap bisnis proses. Jadi kalau kita melihat di sini contohnya ya, prosedur dan consumer of information. Contohnya apa ya? Udah data customer berarti kan ya. Kemudian bisa juga data terkait dengan di sini tempat ya, berarti data tentang manufacturing cell dan lain sebagainya. Kemudian information structure, berarti kita butuh data pegawai. Nah di sini didefinisikan lagi untuk melakukan proses modeling. Di sini ditegaskan bahwa Anda bisa menggunakan business process model and notation, atau dengan flowchart saja sebenarnya cukup ya, atau activity diagram. Cuman tetap saya akan merekomendasikan yang BPMN. Nah ini flow-nya yang akan di fase yang terakhir tadi dari BPMN. Kita akan masuk lagi ke yang lebih teknis. BPMN itu akan kita turunkan menjadi yang namanya data flow diagram untuk memodelkan input-outputnya. Nah untuk datanya kita bisa menggunakan IR diagram. Nah sekarang posisinya information engineering di dalam software engineering itu ada di mana? SDLC kan seperti ini ya. Ada analysis, design, implementation, and testing. Ini adalah software development atau software engineering, rekayasa perangkat lunak. Nah, information engineering itu bisa dilakukan di fase ini, analisis dan desain. Ada letakkan di situ untuk melakukan information engineering, atau biasa disebut dengan requirement elicitation. Bahkan Pressman ya di dalam bukunya Business Process Engineering itu akan lebih detail lagi sebenarnya, bahwa ini memisahkan areanya business process dengan areanya software engineer. Jadi yang software engineering ini sudah lebih teknis ya. Nanti yang proses-proses information engineering tadi yang skala enterprise, Anda melakukan ESP, enterprise modeling, itu mulainya dari sini, business area. Ada enterprise di sini, dan enterprise ini akan memiliki beberapa business area ya. Tadi saya contohkan ada universitas ya, ada penelitian, pengabdian, pengajaran. Contohlah pengajaran di sini. Nah, ketika kita masuk bisnis area pengajaran, di sini akan ada lagi area-area kecil lagi ya. Di sini ada tentang melayani mahasiswa, kemudian ada melayani tentang UKT ya, keuangan, dan di dalamnya lagi ada yang namanya proses kecil di dalamnya sini ya. Misalnya tadi kalau kemahasiswaan untuk ada satu aktivitas atau proses pelaksanaan PKL misalnya. Nah, di dalam pelaksanaan PKL di sinilah nanti biasanya information system akan masuk ya untuk menyelesaikan. Nah, masalahnya information system kan tidak hanya di PKL di sini. Ada skripsi, ada perkuliahan, belum lagi di area-area yang lain. Nah, ini semua Anda harus pikirkan. Sedangkan kalau software engineering itu hanya secuplik aja dari sini ya, akan mencuplik satu processing information system. Ini areanya software engineering. Area kamu di mana? Kamu ada di semuanya di sini sebagai seorang sistem informasi ya, sebagai seorang analis di bidang sistem informasi. Business process scientist ada di sini dia, business process engineer ya. Semuanya akan dibicarakan. Berarti nanti ada beberapa information system lain lagi yang di tempat yang berbeda ya, di business area yang berbeda, tapi masih dalam satu lingkup enterprise. Demikian ya, jadi itu semoga bisa memberikan gambaran perbedaan antara information engineering dengan software engineering. Lakukan dulu information engineering, baru Anda bisa masuk ke sisi teknis software engineering. Ya, terima kasih, sekian ya, semoga ini bisa memberikan gambaran untuk pertemuan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.